Oke, nah sekarang kita mulai di pertemuan atau materi kedua ini tentang the need for security assessment. Kalau kemarin kita bicara tentang network pentest itu seperti apa. Nah, kemudian kapan network pentest itu digunakan. Nah, sekarang kita bicara dari sisi security assessment. Karena kalau kita bicara network pentest, ya kalau kita bicara network penetration testing, teknik ini itu biasanya digunakan ketika kita akan menilai atau mengakses sebuah postur security atau security assessment. Ya, nanti kalau kita bicara security assessment itu tidak hanya pentest doang, tapi nanti akan ada berbagai macam teknik-tekniknya. Nah, di sini kita akan jelaskan dulu nih. Jadi saya akan berikan pemahaman ke teman-teman semuanya secara umum tentang security assessment. Jadi kita mundur dulu ya. Jadi kita mundur dulu sebelum bicara tentang pentest itu seperti apa. Oke. Nah, oke. Untuk jenis-jenis security testing, ya, itu dibagi menjadi 3. Jadi di dunia saat ini ya, kalau kita bicara tentang kehidupan pengujian-pengujian keamanan, itu secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, bicara dari sisi security testing, kemudian dari security assessment, dan security audit. Nah, tiga-tiga ini beda. Jadi jangan disamaratakan. Ya, mungkin teman-teman di sini kan sering ya dengar istilah kayak apa namanya? Security testing. Ya, atau pengujian keamanan atau penilaian keamanan atau audit keamanan. Nah, kadang-kadang kita samaratakan semua nih. Yang penting adalah bagaimana cara kita menguji, menilai, dan mengaudit keamanan dari sebuah organisasi misalkan. Atau dari sebuah aplikasi, atau dari sebuah jaringan. Nah, padahal kalau kita bicara dari konsepnya, itu beda. Ya, jadi berdasarkan konteks ya, kalau kita bicara konteksnya, itu sangat beda banget. Sama tujuannya juga beda. Security testing tujuannya beda dengan security assessment. Ya, security assessment juga akan beda dengan security audit. Audit akan beda dengan testing. Nah, perbedaannya apa, Pak? Sekarang kita coba bahas satu-satu nih, ya, tentang security testing, security assessment, dan security audit. Nah, untuk security testing, untuk slide-nya kalian sudah download ya di Adlink ya? Udah, Pak. Udah ya? Oke, sip. Ya, jadi ini kalau yang udah punya silakan sambil dibuka gitu ya. Kalau yang belum, kalian tinggal download di Adlink. Nah, nanti akan saya jelaskan security testing itu. Ya, jadi tujuan utama kalau kita bicara tentang security testing itu adalah untuk memastikan bahwa kontrol keamanan yang diterapkan pada sebuah organisasi itu berfungsi dengan baik atau berfungsi dengan yang seharusnya. Oke, kontrol keamanan. Kalau kita bicara kontrol keamanan, contohnya gini. Kalau kalian punya motor, ya, kalian punya motor nih. Kira-kira kontrol keamanan apa yang harus kalian terapkan terhadap motor tersebut? Rem, Pak. Rem. Ban. Terus apa lagi?
Ngetes rem Pak, rem. Rem. Terus Komstir Pak. power steer. Buset. Kalian teh teknik informatika atau teknik otomotif? Meni apalnya. Nah, itu secara fungsi ya. Kalau yang disebutkan tadi itu secara fungsionalnya. Tapi kalau kita bicara security control, contoh misalkan gembok atau kunci ganda. Nah, kalian menerapkan kunci ganda di motor kalian. Itu disebut dengan kontrol keamanan. Ya, atau bisa berupa kebijakan misalkan. Atau bicara aturan. Setiap saya ingin ke kampus, saya harus ukur tekanan ban dulu. Nah, itu kontrol juga tuh. Setiap saya ingin pergi touring misalkan, saya akan cek fungsi dari rem, apakah berfungsi atau tidak. Nah, tapi yang kita fokus di sini adalah kontrol keamanannya. Karena kalau kita bicara motor secara umum, kan ada yang bukan security, ada yang non-security di sana kan. Contohnya non-security apa misalkan? Kalau kita bicara motor. Ada yang tahu? Ayo. Fungsi lampu Pak, lampu. Lampu mah security ya tuh. Oh, lampu mah cilaka. Malam-malam nggak ada lampu celaka. Kondisi bodi motor Pak. Nah, mungkin dari sisi body. Wah, kotor nih misalkan. Nah, itu mungkin bukan bicara dari sisi keamanan. Ya. Atau, loh, kegores nih bodinya. Nah, itu bukan bicara tentang keamanan. Kita nggak perlu menerapkan kontrolnya. Bagaimana cara memoles bodi yang kegores. Bagaimana cara kita membersihkan kotoran yang ada di bodi motor atau yang di dashboard dan seterusnya. Kita nggak bicara itu. Nah, kontrol di sini yang dimaksud dengan security testing ini adalah kontrol-kontrol yang terkait dengan keamanan. Ya, contoh di perusahaan, apakah perusahaan kita atau organisasi tersebut itu sudah menggunakan firewall? Nah, kalau sudah menggunakan firewall, sudah diterapkan kontrolnya, maka kita bisa uji seberapa apakah fungsi dari firewall ini bekerja atau enggak. Ya, karena ada beberapa kasus yang ya udahlah, yang penting syarat firewall ada. Kalau kita bicara kontrol ya. Jadi kalau kalian pernah belajar ISO 27001, biasanya kalau kita bicara kontrol keamanan di jaringan itu, ya berarti organisasi harus menerapkan firewall. Nah, beberapa ya, tidak semua. Beberapa case itu ada perusahaan yang karena dia ingin lulus, misalkan ya, ingin lulus audit ISO 27001, maka dia menerapkan firewall. Tapi firewallnya hanya sekedar, udah pakai aja. Pakai settingan default. Yang penting mah orang dari luar bisa ngakses website yang ada di organisasi tersebut. Nah, kalau security testing, enggak. Ya, jadi dicek semua fungsi-fungsinya. Ada enggak yang berfungsi? Rule-nya misalkan. Rule-nya A misalkan, dicek. Benar enggak rule A ini berfungsi? Ya, kemudian ada rule B. Benar nggak nih berfungsi? Nah, kita tes di situ. Itu tugas kalian nantinya. Ya, itu security testing. Jadi tujuan utamanya itu adalah untuk memastikan bahwa kontrol-kontrol keamanan yang ada di organisasi tersebut itu sudah berfungsi secara benar atau berfungsi secara atau yang seharusnya. Nah, untuk pengujiannya, nah di sini.
Untuk pengujiannya, dia atau kita bisa gunakan kombinasi ya. Kita bisa mengkombinasikan antara automatic atau automated scan, kemudian penetration testing. Ya biasanya sih pakai tools. Ya jarang banget yang tanpa tools, kecuali ada celah-celah yang memang tidak perlu menggunakan tools, ada kayak gitu. Nanti kita akan pelajari di pertemuan nantinya. Ya. Dan manual attempt yang tadi yang secara manual. Kita bisa menggunakan tools, kita bisa menggunakan cara manual. Nah, tujuannya apa testing-testing ini? Tujuannya adalah untuk mendapatkan security flow-nya. Apa itu security flow? Jadi, kelemahan-kelemahan keamanan atau celah-celah keamanan di sana itu yang bisa kita dapatkan di sana. Ya, tujuannya itu. Oke. Nah, untuk merencanakan testing tadi, ya, untuk merencanakan security testing ini, kalian harus mempertimbangkan beberapa faktor berikut. Yang pertama, resource. Ya, hardware, software, kemudian juga kemampuan manusianya, apakah punya skill pentest atau enggak, paham nggak penggunaan toolsnya. Ya, jadi ini resource ini ada 3. Nah, nanti kalau di ujian keluar pertanyaan, apa saja resource yang menjadi concern atau menjadi pertimbangan ketika kita ingin melakukan security testing. Nah, jawabnya kalau kita bicara resource 3 ini. Ya, hardware. Jadi laptop kalian ya harus, atau komputer kalian harus ya bisa dibilang nggak kaleng-kalengan lah ya. Pak, saya mah pakai i7 kok, Pak. Laptop saya. Tapi generasi 2, Pak. Ya. Oke. i7 generasi kedua. Coba lihat RAM-nya. RAM-nya berapa? Oh, RAM-nya saya pakai yang 4 GB, Pak. Ayo. Pada saat kita jalankan VM-nya, jeder. Ya. Nggak angkat. Nge-lag. Jadi kita kerjanya nggak maksimal. Jadi hardware itu harus mendukung. Ya, kemudian software. Nah, makanya di pertemuan awal saya bilang, sebenarnya untuk belajar network pentest ini, kalian mau pakai sistem operasi apapun nggak ada masalah sebenarnya. Ya, mau pakai Kali, mau pakai Parrot, mau pakai Black Ark dan seterusnya, silahkan saja, nggak ada masalah. Yang penting nanti konsepnya yang harus kita tekankan di sini, karena tools di luar sana itu atau software-software yang tersedia di luar sana itu banyak banget. Contoh misalkan untuk scanning jaringan, apakah hanya pakai Nmap? Enggak. Ya, jadi kalau kita bicara konsepnya, konsep dari network scanning, itu tools yang digunakan banyak, tapi beberapa orang itu tidak bisa memahami konsep dari network testing itu. Jadi dia pakemnya ya selama dia nguji pakai Nmap terus. Ya kalau dapat kasus yang berbeda yang nggak bisa diselesaikan dengan Nmap, keteteran nanti. Ya, jadi makanya saya tidak menekankan dari sisi skill software dulu, tapi konsepnya kita bicara di kuliah ini.
Nah, barulah, kalau kalian sudah paham konsep-konsepnya, baru kalian eksplorasi software-softwarenya, tools-toolsnya. Nanti barulah kalian akan menjadi orang yang punya skill terhadap software ataupun konsep. Jadi saya nggak mau kalian hanya tertuju sama tools doang. Ya, nanti kalau suatu saat Nmap itu, sekarang kan Nmap itu masih open source ya, masih gratis. Misalkan nanti Nmap sudah berbayar. Untuk menggunakan Nmap kalian harus bayar misalkan 10 juta. Apakah kalian tetap pakai Nmap? Ya kan? Berarti harus cari tools-tools network scanning yang lainnya. Dan Crack aja Pak, crack Pak. Waduh, kerekan pena Oke lah, boleh lah. Oke, itu intinya resource. Kemudian critical rating for system and application protected by control. Jadi kalian juga harus bisa meranking ya, melakukan ratingan seberapa kritikal sistem atau aplikasi yang dilindungi dari kontrol-kontrol keamanan tersebut. Ya, kalian harus bisa melihat dari keseluruhan organisasi tersebut. Ya, mana nih yang kritikal nih sistemnya. Ya, mana aplikasi yang kritikal, mana yang medium misalkan, mana yang low dan seterusnya. Karena nggak semuanya itu harus kita uji nantinya. Ya. Nggak semuanya. Jadi kita akan uji yang biasanya yang tingkat-tingkatnya itu high atau yang kritikal. Oke, kemudian the probability of a technical failure of the mechanism implementing the control. Jadi kalian juga harus bisa mempertimbangkan kemungkinan kegagalan secara teknik. Ya, kegagalan secara teknik dalam menerapkan mekanisme kontrol keamanannya. Nah, tapi tidak hanya kemungkinan technical failure, tapi ada juga nanti kemungkinan miskonfigurasi. Ya, karena sekali lagi, orang IT ketika menerapkan atau konfigurasi router misalkan, atau konfigurasi access point, konfigurasi switch dan seterusnya. Ya, kadang ya, tidak semuanya sekali lagi. Kadang ada yang tidak mengkonfigurasi dengan aman. Saya nggak bicara benar. Kalau benar mungkin semua admin IT bisa konfigurasi router dengan benar, oke. Konfigurasi firewall dengan benar, oke. Ya, tapi kalau konfigurasi dengan aman belum tentu. Contohnya gimana Pak? Contohnya misalkan gini. Kalian beli access point misalkan TP-Link seri sekian. Ya, access point TP-Link seri sekian misalkan. Nah, kalian konfigurasi SSID, oke, sudah benar nih SSID-nya. Kemudian password-nya sudah diterapkan. Kemudian apalagi? Frekuensinya sudah sesuai. Channel-nya juga sudah menggunakan channel 3 misalkan. Oke, di HCP servernya, di access point-nya sudah diaktifkan juga. Oke, udah selesai semuanya. Sudah benar konfigurasinya. Nah, tapi password default untuk mengakses access point-nya itu nggak diganti. Nah, itu yang disebut dengan misconfiguration of control. Ya, jadi miskonfigurasi kontrol yang akan membahayakan keamanan yang ada di organisasi tersebut. Karena kenapa? Kalau misalkan password default-nya itu tidak diganti, maka ketika saya scanning di jaringan organisasi, kemudian ketemu IP address dari access point-nya, kemudian saya panggil
IP atau alamat access point-nya melalui web browser, maka yang keluar adalah tampilan login dari access point-nya. Nah, sekarang kalian searching aja misalkan di Google. Username dan password default access point TP-Link seri sekian. Itu muncul Pak Balatak. Ya. Saya iseng, saya copy username dan passwordnya, saya login, ternyata masuk ke dalam konfigurasi access point-nya. Saya acak-acak, saya rubah password defaultnya, adminnya, udah selesai. Ya. Saya bisa take over si access point tersebut. Nah, itu disebut dengan misconfiguration. Oke, kemudian juga pertimbangan yang lain itu perubahan. Ketika ada perubahan atau upgrade atau modifikasi di lingkungan teknikal yang dapat mengakibatkan kontrol atau performance dari kontrolnya. Nah, beberapa kasus juga ketika ada perangkat-perangkat jaringan yang misalkan dikonfigurasi ulang atau ada konfigurasi yang harus diupdate atau ada perubahan password misalkan. Nah, itu tidak pernah dicatat. Ya, itu tidak pernah dicatat. Nah, itu bahaya juga. Artinya apa? Dokumentasi. Kita bicara tentang dokumentasi jaringan yang ada di organisasi tersebut. Ya, bad documentation itu akan mengakibatkan salah satu apa ya istilahnya itu security flow. Oke. Kemudian difficulty and time required for testing control. Nah, kalian juga harus mempertimbangkan masalah difficulty ini kerumitan ya, kesusahan atau tingkat kerumitan dan juga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan testing terhadap kontrol keamanan tersebut. Jadi kalau kalian dapat pekerjaan, dapat job, Jan, mau nggak bantu saya testing jaringan yang ada di perusahaan ABC? Mau Pak. Misalkan, Jan. Oh, misalkan. Kirain Bapak punya proyek kan Pak. Misalkan. Nah, kalau dibilang langsung jawab kayak tadi, mau Pak? Sebentar, gitu kan. Saya tanya balik, kamu sanggup berapa lama nih? Kalau misalkan kasusnya kayak gini. Nah, untuk menentukan waktunya juga kamu harus tahu dulu nih tingkat kesulitannya dari jaringan tersebut. Kemudian juga security control yang ada di sana apa aja. Barulah nanti kamu bisa mengestimasi, Pak, kayaknya saya bisa beres 3 hari nih kayaknya. Ya, jadi jangan jebret gitu kan, tiba-tiba pada saat menguji, loh kok kayak gini, loh kok lebih dari 3 hari belum beres, seminggu belum beres, wah itu udah kena penalti ujung-ujungnya. Ya, tapi sekali lagi perhatikan masalah kesulitan dan juga waktunya. Oke. Kemudian terakhir impact. Ya. Impact, dampak dari tes tersebut terhadap regular business operation. Nah, ada kasus nih. Ya. Jadi jangan kalian sangka, makanya kalau kalian nanti tugas akhir, kemudian ingin ngambil topik tentang security testing, kemudian kalian buat proposal atau buat surat izin penelitian ke perusahaan A, perusahaan B, dan nggak di ACC, jangan salahin perusahaannya. Karena kenapa? Karena si perusahaan tersebut juga mikir-mikir. Karena beberapa kasus terjadi adalah ketika kita melakukan security testing terhadap perusahaan, malah bikin jaringannya down.
Sedangkan bisnisnya itu tetap harus jalan. Terus yang dimarahin siapa? Ya kita lah sebagai tester. Makanya jangan sampai bisnis dari organisasi atau perusahaan tersebut itu bermasalah gara-gara kita melakukan pengujian. Nah, nanti harus diperhitungkan, harus dipikirkan skenario pengujiannya. Apakah pengujiannya itu jam 7 malam sampai jam 12 malam doang misalkan, yang secara bisnisnya itu tidak pernah digunakan, misalkan seperti itu. Ya, atau misalkan, saya ngujinya nanti di jam 12 sampai jam 1 deh Pak. Jadi kalau misalkan karyawannya lagi pada istirahat, ya saya uji 1 jam di sana misalkan. Ya. Nah, atau bisa saja kalian backup. Kalian bikin istilahnya ya, di mirror. Ya. Konfigurasinya dari routernya di mirror, kemudian juga server di mirror, semuanya di mirror, dibikin sebuah environment yang memang khusus digunakan untuk testing. Kalian testingnya di sana. Boleh kayak gitu. Tapi intinya adalah hati-hati. Ya, perusahaan itu, misalkan ini, Tokopedia, kok sebut merek ya? Toko hijau misalkan. Toko hijau itu kan harus online 24 jam per 7. Karena bisnis mereka jual e-commerce di sana, itu kadang-kadang jam 1 masih ada orang yang beli. Jam 1 malam. Ya, habis subuh masih ada orang yang beli. Jadi mereka harus benar-benar online 24 jam per 7. Nah, ketika kita testing di sana misalkan ternyata bikin down sistemnya selama 5 jam, itu kerugiannya berapa ratus juta, coba. Berapa miliar. Apalagi kalian melakukan pengujian di bank. Cilaka itu. Semenit aja atau 5 menit aja sistemnya mati, itu bank itu mengalami kerugian ratusan bahkan miliaran. Ya. Ini beberapa faktor ya yang harus kita kita pertimbangkan. Oke, kemudian yang kedua adalah sorry. Belum, kita masih lanjut ya. Masih lanjut ke ini. Vulnerability assessment versus penetration testing. Nah, ada istilah lain di dalam security testing itu. Kalau kita bicara security testing itu, ada istilahnya vulnerability assessment dan juga penetration testing. Nah, mana yang disebut dengan vulnerability assessment, mana yang disebut dengan penetration testing nih. Ya, ini beda nih dua-duanya. Ya, jadi jangan disamakan. Oke, bedanya gimana? Nah, sekarang kita coba lihat kasus di depan. Ya, contoh misalkan. Ada sebuah bank nih. Ya, ada sebuah bank yang lokasinya itu ada di outskirt of a city. Outskirt itu apa ya? Outskirt, bentar. Pinggiran kota, Pak. Pinggiran ya? Yang ada di pinggiran atau di Bandung Coret misalkan ya. Dan ya areanya itu mana dia? Terpencil ya, area terpencil. Kemudian ada sebuah perampok yang ingin merampok bank tersebut. Sorry. Mana dia? Nah, the robbers start planning. Jadi si perampok tadi itu mulai merencanakan bagaimana mereka akan melakukan atau mengeksekusi rencana mereka. Rencana yang sudah dibuat. Some of them visit the bank dressed as normal customer. Jadi beberapa dari mereka, dari anggota pencuri. Jadi pencuri ini nggak cuma satu ya, tapi lebih dari satu. Atau dia kelompokan.
Nah, tapi beberapa dari mereka itu masuk ke dalam bank tersebut dengan menggunakan pakaian normal, kayak customer biasa lah, gitu ya. Nah, kemudian dia mencatat beberapa poin penting di bank tersebut. Yang pertama, bank itu hanya punya satu security guard. Ya, satu satpam lah istilahnya. Ya, jadi ketika dia masuk ke bank, nah di bank itu dia hanya ada satu satpam, dan satpam itu dia nggak punya senjata apapun. Ya, dia nggak pakai senjata tajam, misalkan dia nggak pakai senjata api. Ya, jadi cuman satpam doang. Ya, kemudian catatan yang keduanya adalah bank mempunyai 2 pintu masuk dan 3 pintu keluar. Ingat, 2 pintu masuk dan 3 pintu keluar. Kemudian di sana tidak ada CCTV. Ya, setelah dia perhatiin, dia observasi, ternyata nggak ada CCTV di bank tersebut. Nah, kemudian the door to the locker compartment appears to be weak. Jadi pintu untuk menuju locker compartment itu kayak apa ya istilahnya tuh? Berangkas, Pak. Mungkin ya, mungkin kayak berangkas ya. Jadi di bank itu memang ada beberapa locker ya, yang memang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang berharga, surat-surat berharga dari nasabah dan seterusnya. Nah, memang dia locker itu disimpan ke dalam sebuah ruangan. Nah, di sini catatannya dari dia bahwa pintu masuk untuk menuju locker tersebut itu masih menggunakan cara yang lemah lah. Ya, mungkin dia tidak menggunakan fingerprint, mungkin dia tidak menggunakan RFID misalkan dan seterusnya. Jadi pakai kunci biasa misalkan. Nah, dari keempat ini, temuan-temuan ini, si perampok hanya melakukan yang namanya vulnerability assessment, bukan penetration testing. Ya, paham kan keempat temuan ini kan? Jadi dia hanya melihat bahwa di bank itu cuma ada satu satpam yang nggak ada senjata api dan seterusnya. Kemudian di bank itu juga hanya ada 2 pintu masuk, hanya ada 3 pintu keluar. Kemudian di bank itu juga tidak ada CCTV kamera. Nah, kemudian pintu untuk masuk ke locker tersebut itu sangat lemah. Jadi si perampok itu tadi yang masuk ke sana itu cuma melihat itu doang. Nah, yang dilakukan oleh si perampok tadi itu namanya vulnerability assessment. Ya, bukan penetration testing. Jadi kira-kira apa itu vulnerability assessment? Ada yang bisa jawab nggak? Dari kasus di depan ya. Dari kasus yang ada di depan ini, kira-kira vulnerability assessment itu apa? Mencari info kelemahan yang ada, Pak. Yes. Jadi kita akan mencari atau menilai, assessment itu menilai ya. Menilai kira-kira kelemahan-kelemahan apa saja nih yang ada di objek yang akan kita serang nanti, yang akan kita exploit nanti. Nah, ini kan sudah saya jelasin ya di pertemuan sebelumnya kan. Jadi kalau ada pencuri ingin melihat atau mencuri sebuah rumah, dia akan melakukan vulnerability assessment dulu. Dia akan perhatikan di rumah itu isinya ada berapa orang. Cara lihatnya dari mana? Bisa dipantau di situ, bisa lihat stiker yang ada di mobil, happy family dan seterusnya. Nah, itu namanya vulnerability assessment. Jadi kita cek dulu semuanya kelemahan-kelemahan di sana itu. Nah, setiap kelemahan itu nanti barulah kita akan buat strateginya. Gimana cara mengeksploit kelemahan-kelemahan tersebut. Contoh, kelemahan yang pertama, satpamnya punya satu dan dia tidak punya senjata.
Gimana cara kita mengeksploit kelemahan pertama ini? Ada ide? Ditodong senjata, Pak. Ditodong senjata. Serang balik, Pak. Wih, serang balik. Gitu ya. Pertanyaannya kan, apakah security guard itu jago bela diri nggak? Satpamnya jago bela diri nggak? Nah, kalau one on one ternyata dia jago bela diri, kita yang gempor. Ya, atau pakai yang tadi yang jawabnya todong Wak misalkan gitu ya. Ya, kita pakai misalkan senjata api, ya, todong Pak, atau pakai senjata tajam, langsung todong aja. Tabrak ini aja, Pak, pakai mobil, Pak, si orangnya. Berarti mobilnya masuk ke bank gitu. Sampai ke banknya gitu. Pakai barakuda gitu, Pak, misal. Ya ketahuan lah. Pasti pada ngelapor, di sini ada perampokan. Ya polisi makin lebih cepat datangnya. Dihipnotis, Pak. Boleh. Benar. Ya karena kalau kita bicara testing, itu tidak ada pakemnya, nggak ada pakem khusus ya. Jadi kalian harus bisa berpikir out of the box, harus bisa berpikir kreatif. Ya mungkin bisa aja kita hipnotis misalkan gitu ya. Atau mungkin ada cara yang lebih apa namanya? Kalau saya kan satu grup perampok ini banyak nih, taruhlah misalkan ada 5. Nah, nanti ada satu tugas dari teman saya itu harus berpakaian satpam yang sama percis. Nanti ketika kita masuk ke bank, satpam aslinya itu didudut ke dalam, ntar digantiin sama teman yang pakai baju satpam. Nah, kalau kayak gitu lebih halus nggak? Nah, kan jadi dari luar itu orang nggak tahu bahwa di bank itu ada pencurian atau ada perampokan. Tapi di dalamnya kredit. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bank hanya punya 2 pintu masuk dan 3 pintu keluar. Nah, ini dilihat dulu di mana posisi pintu masuknya. Yang pertama di mana, yang kedua di mana. Kemudian yang pintu masuk yang ketiga, pintu keluar yang ada 3 itu di mana aja posisinya. Nah, ini yang akan kita tentukan. Kita harus masuk lewat mana dan keluar harus lewat mana. Jangan sampai ketika kita masuknya bareng, keluarnya beda-beda pintu. Wah, cilaka. Ya, si Faujan lewat pintu utara, Reza lewat pintu selatan misalkan, Dios lewat pintu timur. Terus yang bawa mobilnya itu harus gimana? Kudu jemput satu-satu? Kan enggak juga. Ya, dicek masing-masing. Kemudian nggak ada CCTV kamera yang terinstal di sana. Oke. Berarti kalau nggak ada CCTV kamera, ya secara log ya, kalau kita bicara log videonya, itu mungkin tidak ada. Ya, sedikit lebih aman lah gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah pintu. Nah, pintu ini yang dikatakan lemah ini harus seperti apa bentuknya? Apakah bentuknya pakai kunci yang kuno ya gitu ya, yang panjang, atau pakai kunci yang macam-macam lah bentuknya. Nah, itu harus dicari tahu. Nah, kalau sudah dapat, kita bisa buat kunci all-in-one ya, atau kunci yang memang bisa mengcounter bentuk kunci yang tersebut. Ya, intinya seperti itu. Nah, kalau kita sudah buat strateginya, barulah next-nya kita lakukan penetration testing.
Ya, kita lakukan penetration testing. Now, whether or not this vulnerability could be exploited in reality to succeed with the robbery plan would become evident. Nah, perhatiin. Evident only when they actually rob the bank. If they rob the bank and succeed dan berhasil dalam eksploitasinya, maka they would have achieved penetration testing. Ya. Jadi jangan berpikir kelemahan-kelemahan atau vulnerability yang kalian dapatkan di fase vulnerability assessment ini semuanya itu akan berhasil. Belum tentu. Tadi kasusnya, wah satuan cuma satu kok, terus nggak pakai senjata. Ya udah saya ajak one on one misalkan gitu ya. Di pentest lah, kalian datang, Pak gelut Pak, jeder, Pak ampun, kabur gitu ya, nggak berhasil. Okay. Maaf Pak, tadi keluar jaringannya tiba-tiba putus. Oke, nggak apa-apa Ren, aman. Oke, jadi vulnerability-nya itu belum tentu berhasil kita exploit. Maaf Pak. Yuk, aman. Oke. Katanya nggak ada CCTV kamera yang diinstal di dalam banknya. Itu yang dilihat oleh si perampok tadi. Tapi pada saat kita masuk ternyata CCTV-nya bukan di atas. Ya, bukan di atas posisinya misalkan gitu ya. Tapi posisinya ada di bawah misalkan. Nah, kita nggak tahu. Si perampok tadi nggak tahu karena yang dilihatnya di atas tuh. Atasnya nggak ada kok CCTV. Nah, ternyata di bawah. Nggak ke notice. Nah, ketika kita masuk ternyata ke log kita, kecatat, kerekam. Ya, jadi jangan terlalu fanatik ya dengan hasil VA ini atau vulnerability assessment ini karena mungkin saja dia bisa gagal. Nah, tapi mungkin saja nanti dia bisa berhasil. Nah, ketika dia berhasil, maka target pentest kita tercapai. Oke. Nah, itu bedanya tentang VA dengan PT ini. Jadi VA itu batasannya adalah kalian hanya sampai mendapatkan kelemahannya. Jadi kalau ada pekerjaan atau project, Dika mau ikutan project ini nggak? Vulnerability assessment. Oh, berarti Dika harus sudah tahu. Nanti pekerjaannya itu batasannya adalah hanya sampai mendapatkan kelemahan-kelemahannya. Nggak sampai nyoba atau mengeksploit kelemahan tersebut. Nah, ketika sudah jalan, sudah kerja ternyata dari pekerjaannya, udah dapat kelemahan, kemudian Dika disuruh exploit, Dika tolong dong kelemahan di access point ini kamu exploit. Tolak Dik, jangan mau. Oh, kamu dibayar cuma sampai VA kok. Ya, jangan mau. Kalau tahu tanya lagi, Pak, ini untuk exploitnya ada cost lagi nggak, Pak? Nah, kalau misalkan ada tambahan cost-nya, ambil aja, Dika. Ya, berarti masuknya ke pentest, sudah masuk ke penetration testing. Oke, itu bedanya. Kemudian, berikutnya yang kedua adalah security assessment. Nah, security assessment ini itu detail review dari sistem keamanannya, ya, atau dari keamanan sistem, bisa juga keamanan aplikasi, atau lingkungan-lingkungan atau environment yang sudah diuji sebelumnya. Oke, jadi cuman sekedar detail review aja di sini. Saya garis bawahi di sini ya. Of security. Ya, jadi dalam security assessment, kalian train profesional conduct a risk assessment. Jadi biasanya kita melakukan risk assessment atau penilaian risiko yang dapat menemukan ya
potential vulnerability, ya, kelemahan-kelemahan yang berpotensi dalam target kita. Kalau VA tadi kita sudah bisa mendapatkan kelemahan-kelemahannya, tapi kalau security assessment itu bicara tentang potensi kelemahan. Oke, ingat ya. Security assessment itu bicara dari sisi detail review-nya, yang di dalamnya itu hanya mencari potensial vulnerability-nya. Kemudian VA tadi itu mana tadi? Oh, tadi nggak ada di sini ya, tapi saya jelaskan di sini. VA itu tadi itu kita mencari vulnerability-nya. Jadi dari potensial tadi kita filter lagi menjadi vulnerability yang fix yang akan kita exploit nantinya di pentest. Nah, di pentest nanti kita akan lakukan eksploitasi terhadap vulnerability hasil dari VA tadi. Jadi kalau kita urutkan biasanya SA dulu, kemudian dia masuk ke VA, kemudian dia masuk ke PT atau pentest. Ya. Nah, sama kayak security testing. Ya, jadi kalau security assessment itu normalnya dia include penggunaan beberapa tools, ya, beberapa tools testing. But go beyond automated scanning dan manual pen test. Tapi di luar, ya, tapi tidak sedalam atau tidak sekompleks automated scanning atau penetration testing. Okay, they also include a comprehensive review the surrounding threat environment. Ya, jadi kita membuat review dari lingkungan sekitar ancamannya, kemudian risiko-risiko yang saat ini yang mungkin terjadi dan kedepannya yang mungkin terjadi, ya, present and future risk, ya, dan juga aset, ya, nilai aset dari target environment-nya, jadi targetnya. Ya, jadi lebih bicara dari sisi risiko, banyaknya bicara dari sisi risiko di sini. Kalau kita bicara security assessment. Ya, kalau VA, PT itu enggak. Ya, jadi SA ini atau security assessment ini dia banyak bicara dari sisi risk assessment. Ya. Kemudian the main output of security assessment is generally a detailed assessment report intended for an organization top management. Jadi memang kalau kita melakukan SA atau security assessment ini, kita akan membuat report, kita akan membuat hasilnya, dokumentasinya itu akan didokumentasikan dan akan digunakan oleh top management. Ya. Nah, bahasanya, ya, bahasa dari reportnya itu sudah bukan bahasa technical, tapi sudah menggunakan bahasa non-technical. Ya, jadi nggak ada lagi bicara misalkan cross-site scripting atau XSS itu akan mengakibatkan ini misalkan. Ya, itu bahasanya terlalu teknis. Tapi dibuat dalam bahasa yang non-technical. Karena apa? Karena kita akan memberikan ke top management. Top management itu kan ya bisa dibilang mereka kurang memahami bahasa-bahasa teknis ya di dalam security. Apalagi kalau udah bicara security assessment, VA sama PT gitu ya kan. Tapi yang mereka cari itu adalah bahasa-bahasa yang non-technicalnya. Misalkan kalau serangan ini terjadi, serangan XSS ini terjadi, maka bisnis Bapak akan berhenti selama 5 menit. Setelah berhenti 5 menit, maka kerugian Bapak akan muncul sekitar sekian rupiah dan seterusnya. Nah, itu akan lebih gampang dipahami oleh top management. Oke, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah security audit. Audit ini dia hampir sama kayak assessment. Ya, sama kayak security
assessment, tapi dia conduct with the intent of demonstrating the effective of security control. Ya, jadi hampir sama kayak assessment tadi, dia ada risk-nya, ada risikonya, ada threat-nya di sana, ada asset value-nya di sana. Kemudian bahasa-bahasanya juga bahasa non-technical. Nah, tapi di audit ini dia juga bisa sambil mendemonstrasikan. Ya, bisa mendemonstrasikan efektif atau enggak nih security control yang relevan yang ada di dalam organisasi tersebut atau yang berhubungan dengan pihak ketiga dan seterusnya. Ya, jadi kalau kalian pernah dengar kata audit itu, ya, oh misalkan prodi kita diaudit. Nah, maka kita sebagai yang diaudit itu biasanya akan mendemonstrasikan ya, apa yang ingin kita laporkan nih misalkan. Jadi kita harus menyiapkan dokumen-dokumen ini dan seterusnya. Bagian A dokumennya harus ada ini. Kita siapin semuanya. Jadi ketika ada audit nomor 1 tentang X misalkan. Mana buktinya? Nah kita demonstrasikan. Ini Pak, buktinya. Ini seperti ini isinya seperti ini. Semuanya sudah ada di dokumen ini misalkan. Seru tuh. Ya, jadi kalau kalian mau jadi security audit tuh paling seru. Ya. Itu pasti pada panas dingin tuh. Top manajemen panas dingin gitu kan. Orang-orang security-nya panas dingin. Ya karena kita harus berani ya. Kalian harus berani minta tolong demonstrasikan. Oke, secara dokumentasi rule di firewall-nya itu ada ini. Coba tampilkan rule nomor 10. Nah, enak loh. Gaji gede security audit. Kerjaannya cuman minta demonstrasi kan. Kalau nggak sesuai cross, kalau sesuai checklist, selesai. Ya. Oh, tapi jarang sekali ya yang fresh graduate bisa sampai security audit ya. Pelan-pelan ya. Oke, nah itulah bedanya antara security testing, kemudian security audit, dan juga security assessment. Nah, untuk khusus dari security audit itu ada dua jenis. Ya. Ada yang disebut dengan internal audit, kemudian ada yang disebut dengan external audit. Nah, bedanya apa, Pak? Bedanya kalau internal audit biasanya yang melakukan audit itu adalah tim yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi memang ada khusus tim internal audit. Jadi kayak gini kasusnya. Misalkan kalau prodi kita ingin diaudit, ingin naik akreditasi, itu harus diaudit dulu nih misalkan. Nah, sebelum diaudit oleh eksternal, biasanya kita akan buat dulu nih tim internal audit dulu yang terdiri oleh misalkan Pak Dodi, Pak Sandika, Pak Saling misalkan. Ya, 3 orang ini yang nantinya fungsinya sebagai internal audit. Jadi tim-tim yang menyiapkan semua bukti-buktinya itu akan memberikan ke internal audit dulu. Untuk kita cek di sana sesuai nggak dengan poin-poin yang ada di dokumen-dokumen auditnya. Misalkan. Nah, kalau misalkan ada temuan, kita akan sounding ke tim penyiapan bukti-buktinya. Ini ada yang kurang loh. Oh, ini ada yang nggak sesuai loh. Tolong perbaiki lagi ya. Tolong dilengkapi lagi ya, dan seterusnya. Nah, kalau menurut tim internal audit udah beres semuanya, barulah nanti kita panggil external auditnya. Jadi biasanya gap kesalahannya itu dia akan semakin kecil kalau kita ada internal audit. Tapi apakah harus ada internal audit, Pak? Enggak juga. Enggak harus. Ya. Bisa aja kita langsung panggil external audit. Tapi kemungkinan terjadinya kesalahan itu akan semakin besar. Ya, bedanya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Ini baru bicara tentang jenis-jenis security ya. Masih ada 29 slide lagi ya. Tapi kayaknya malam ini kita cukup dulu ya sampai tentang jenis-jenis security. Ya, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pentest atau network pentest itu masuk ke jenis-jenis yang mana? Masuk ke security testing, masuk ke security assessment, atau masuk ke security audit? Testing sih Pak. Testing, betul. Ya, jadi network pentest itu dia masuknya ke security testing. Nah, sekali lagi ya, ini buat pengetahuan umum teman-teman semuanya. Ya. Nah, tapi kita nanti fokusnya itu tetap bicara tentang security testing di bagian network pentestnya. Ya, supaya nanti apa? Supaya nanti di luar sana ketika teman-teman kerja itu nggak dibohongi ya, tidak dikerjain ya sama organisasi atau perusahaannya. Jadi kalian sudah tahu batasan-batasannya, kalian tahu tujuan dari masing-masing jenis security-nya dan seterusnya. Ya, jadi bayarannya jelas. Karena ya beberapa kasus juga banyak yang kerjaannya tumpang tindih ya. Secara job desk-nya kita hanya sebagai VA, tapi kadang-kadang karena kliennya ingin sampai pentest, ya kita kerjaan sampai disuruh untuk melakukan pentest tanpa ada biaya tambahan. Ya harusnya tidak boleh seperti itu. Karena VA dia itu kerjaan sendiri, pentest ya itu kerjaannya sendiri, kemudian audit itu juga pekerjaannya sendiri masing-masing. Dan itu masing-masing itu punya skill, ya punya urgensi masing-masing lah. Ya seperti itu. Oke, monggo. Supaya bisa jadi hacker, hacker why. Saya tidak mengajarkan seperti itu ya, awas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, monggo. Pokoknya besok kita tolong dipersiapkan laptopnya. Ya usahakan Wi-Fi-nya juga sudah terdetek di Kali Linux-nya. Ya, jangan sampai tidak terdetek. Gimana cara mendeteksi atau cara mengaktifkan wireless adapter atau network adapter? Tinggal searching di YouTube Pabalatak. Ya, caranya dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan besok kita bisa lancar ya. Tapi tenang aja, kita punya waktu 3 SKS ya. 3 apa 2 SKS sih? 3 Pak kalau nggak salah Pak. 3 ya. Nah, kita punya waktu banyak tuh buat eksplorasi. Jadi santai aja besok. Oke, jangan lupa kalau nggak ada lagi, kita cukupkan untuk tambahan ya. Untuk pemanasan dulu materinya. Sebelum kita masuk ke besok pertemuan keempat ya berarti ya. Kita masuk pertemuan keempat. Oke, nanti slide-nya. Kalau yang ketiga itu pengenalan ya. Pengenalan tentang environment di Linux, Kali Linux. Ya, itu bisa kita gabung lah dengan slide keempat nanti. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin cukup untuk kuliah kita tambahan ya. Di malam kali ini kita bertemu lagi besok insya Allah ya, jaga kesehatan ya. Kemudian juga jaga juga kesehatan laptopnya, jangan sampai kayak saya tadi blue screen tiba-tiba ya 10 hari ditinggal, nggak dinyala-nyalain, ketika dinyalain langsung blue screen. Mungkin belum panas ya, kalau motor tuh mungkin belum panas ya laptop komputernya. Tapi alhamdulillah sekarang lancar ya. Oke, kita ketemu lagi besok insya Allah di jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan. Terima kasih, Pak. Selamat Izin, Pak. istirahat. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.